Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Eh, Perkenalkan, saya sebagai moderator dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai paradigma pendidikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, eh, kelompok 6 ada beberapa anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Imam Samasari, ada Mbak Imamah Nur Nikmatul, ada Indah Wijayanti, ada Erna Fitrianingsi, dan ada Ifti Dila Anggraini. Pendidikan dipandang memenuhi sejumlah tujuan pembangunan. Membangun sumber daya manusia dengan menyediakan keterampilan untuk pekerjaan dan inovasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dunia yang lebih luas, sehingga individu dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mengklaim hak dan kebebasan mereka untuk memilih pilihan mata pencaharian yang berbeda. Namun kita perlu bertanya, jenis pendidikan mana yang sesuai dengan jenis pembangunan yang mana? Kami melihat perbedaan mendasar antara instrumental pendidikan untuk strategi pembangunan yang di satu sisi berusaha memberikan keterampilan untuk pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, dan yang di sisi lain pemberdayaan atau meningkatkan kesadaran strategi yang berusaha untuk memungkinkan perubahan sosial, budaya, dan politik. Dalam artikel ini mengusulkan 5 paradigma pendidikan untuk pembangunan. Yang pertama ada neoliberal, yang kedua ada retroliberal, yang ketiga ada neostruktural, yang keempat ada berbasis tempat, dan yang kelima ada radikal. Yang pertama yaitu neoliberal akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk paradigma pendidikan yang pertama ada neoliberalisme, yaitu ideologi neoliberal yang berakar dari keyakinan mendasar akan keunggulan pasar. Menurut Harvey tahun 2005, pendidikan harus digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide-ide semacam itu dibangun ke dalam program penyesuaian struktural yang diilhami oleh neoliberal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Indah. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah retroliberalisme. Berkenaan dengan pendidikan, retroliberalisme mengarah pada serangkaian asumsi dan politik baru. Pendidikan dipandang sebagai prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi didorong dari serangkaian prioritas dan instrumen yang berbeda. Yang selanjutnya, Neostrukturalisme. Neostrukturalisme adalah pendekatan luas untuk pembangunan yang berkembang di Amerika Latin pada pertengahan tahun 1990-an. Tujuan neostrukturalisme adalah untuk mencapai pendidikan dasar universal, memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan menerima pendidikan yang setara. Untuk yang selanjutnya, monggo Mbak Erna. Untuk paradigma yang keempat yaitu berbasis tempat. Paradigma keempat melibatkan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan dan menyelaraskan nilai, aspirasi, dan sumber daya masyarakat. Pendekatan ini dapat dilihat secara inheren non-pasif karena mereka berusaha untuk memperkuat pengetahuan dan praktik lokal dan dapat mengarah pada penguatan daripada tantangan. Selanjutnya, Mas Imam. Oke, paradigma yang kelima yaitu paradigma radikal. Model pendidikan radikal adalah paradigma yang melihat pendidikan sebagai praksis politik untuk perubahan sosial yang transformatif secara radikal. Dalam pendidikan radikal, guru dan peserta didik berkumpul untuk mempertanyakan dan menghadapi kondisi penindasan mereka sendiri. Jadi pendidikan radikal ini berfokus pada pengembangan literasi kritis, yang dimana pelajar tidak hanya membaca kata, tetapi juga membaca dunia dan diberdayakan untuk memecahkan suatu masalah. Itulah 5 paradigma pendidikan. Kami menerima bahwa pendidikan baik untuk pembangunan, tetapi membutuhkan pemahaman yang lebih kritis dan halus tentang peran yang tepat. Kita perlu bertanya pendidikan macam apa yang sedang dipromosikan dan untuk kepentingan siapa. Kita perlu mempertimbangkan adanya pendidikan dapat mendevaluasi atau menenggelamkan pengetahuan
dan nilai-nilai adat, serta mengidentifikasi potensinya untuk menginformasikan perubahan progresif dan keadilan sosial. Kami menyarankan ada peluang untuk membangun hibrida baru dari 5 paradigma ini. Begitulah paparan dari kelompok kami mengenai paradigma pendidikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.